Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Ismail Arif dari Forum News Network, dan bersama saya selalu hadir Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya si Bolangit ini tidak lagi jambore pramuka, tapi menjadi jambore kakak pembina ini. Jadi seluruh persiapan politik akhirnya harus berbasis pada peristiwa di Sibolangit itu. Dan tentu kakak pembina menganggap ini investasi dia terakhir. Artinya seluruh cadangan devisa politiknya dia taruh di situ. Kalau berhasil maka dia akan melenggang ke 2024. Kalau gagal seluruh reputasi politiknya berhenti itu. Jadi Pak Muldoko betul-betul bertaruh habis-habisan. Tentu banyak sponsor di belakangnya tuh, karena nggak mungkin Pak Muldoko mau mengambil risiko itu. Tapi bagi saya yang menarik adalah kontras etik yang sekarang muncul di masyarakat, yang menganggap bahwa ya oke, secara formal KLB itu mengangkat Pak Muldoko, tetapi derajat Pak Muldoko diturunkan justru karena dia langsung tampil sebagai ketua umum. Jadi orang menganggap kok kalau berpolitik agak bermutu, kenapa nggak orang lain yang jadi ketua umum sehingga Muldoko tetap jadi dalang. Ini sekarang dalang jadi wayang gitu, terlihat kan. Jadi publik Indonesia menilai itu, dan saya kira justru itu yang akan menaikkan simpati pada AHY itu. Dari segi umur, dari segi ketenangan, terlihat bahwa Agus Harimurti justru lebih dewasa dalam berpolitik. Ini lepas dari segala macam peralatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Muldoko maupun Agus Harimurti. Tetapi netizen punya kemampuan untuk menilai bahwa ada yang tidak jujur di dalam proses ini. Karena akhirnya diperlihatkan ambisi itu ada di depan. Bukan lagi secara samar-samar Pak Muldoko melakukan politik infiltrasi, tapi ini terbuka itu kan mestinya ada proksi ya, kalau istilah tentara kan mesti pakai proksi aja kan, taruh aja orang lain di situ lalu dikendalikan itu. Ini seluruh kartu trufnya Muldoko taruh di atas meja tuh, dan yang dia tantang sebetulnya bukan Demokrat tapi etika politik. Nah ini bahayanya tuh, kalau Partai Demokrat ya bisa dilumpuhkan, tapi etika politik itu akan diingat sebagai satu tindakan di Sibolangit, itu akan dicatat sebagai keburukan dari kekuasaan. Jadi bagian buruk dari kekuasaan justru diperlihatkan di Sibolangit itu. Padahal Sibolangit itu lambang dari kepramukaan itu. Ya. Yang menghubungkan cuma istilah pramuka dan kakak pembina saja ya, yang mungkin bisa menghubungkannya. Oke, Bung Rocky, tapi dengan munculnya Pak Muldoko, bagaimanapun orang tidak bisa melepaskan dia sebagai kepala staf presiden, dan pasti kan nama presiden akan diseret-seret lagi dalam kasus ini. Saya sebenarnya sejak tadi berpikir, kalau memang apa ya penjelasan dari istana nanti, kalau kemudian tidak ada penjelasan, orang menyatakan ini mengaitkan dengan Pak Jokowi. Apa kepentingannya Pak Jokowi kan ini 2 periode terakhir kemudian mengacak-acak partai sekelas Demokrat? Ini big question mark-nya itu, tanda tanya besar itu. Sebetulnya Presiden Jokowi lihat peristiwa ini sebagai apa? Sebagai atasan dari Pak Muldoko, tentu Presiden mesti kasih warning. Kalau dia diam itu artinya dia setujui. Kalau dia ngomong maka mesti disiapkan teks yang bagus supaya nggak salah bicara lagi. Jadi ini problem istana malam ini nih, menyusun teks presiden untuk diucapkan besok. Karena dia mesti ngomong presiden tentang peristiwa ini. Ini peristiwa nasional. Orang akan lihat misalnya dulu juga banyak partai yang dikudeta itu. Kita ingat PDIP Perjuangan yang menghasilkan kerusuhan di Jakarta pada waktu itu. Jadi Pak Presiden harus betul-betul memberi semacam pidato singkat terhadap peristiwa ini. Kalau dia diam, tidak memberi komentar, artinya Presiden menyetujui aktivitas politik Muldoko. Itu rumusnya. Nah, kita mau tunggu besok apa yang akan diucapkan oleh Presiden. Mudah-mudahan staf Presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari Presiden, agar supaya Presiden tidak lagi salah ngomong itu. Jangan keluar dari teks, karena kebiasaan beliau kalau keluar dari teks itu jadi ngaco dan bahan bully dari netizen. Oke, jangan sampai kemudian muncul statement
ajakan untuk membenci, saya nggak teruskan deh. Nanti salah Saya juga, kira salah kutip juga nanti. Tetapi tentu saja saya membayangkan dari posisi Pak Jokowi, menurut saya dalam kondisi sulit statementnya apapun gitu ya, karena kalau dia katakanlah mengecam Pak Muldoko, tentu harus ada tindakan-tindakan lebih lanjut dalam posisinya sebagai KSP. Tapi kalau kemudian dia menyatakan mendukung atau dia bersikap netral, orang juga tidak akan percaya. itu dilema presiden yang tapi sebagai dilema sebetulnya beliau saudara presiden udah tahu apa yang akan terjadi. Jadi mungkin 2 hari lalu presiden udah tahu bahwa Muldoko akan jadi ketua di KLB Sibolangit. Nah, kita tahu bahwa nggak mungkin presiden tidak di-brief oleh stafnya bahwa Pak Muldoko sedang melakukan manuver dan akan berhasil mencaplok kursi itu. Nah, pengetahuan itu mestinya dicegah oleh presiden, pengetahuan dia tentang peristiwa itu. Karena itu saya berspekulasi bahwa presiden memang tahu dan presiden memang ada semacam apa namanya tacit agreement, persetujuan diam-diam bahwa silahkan kakak pembina sekaligus merangkap sebagai ketua Partai Demokrat ala Sibolangit. Nah, ini yang akan menentukan nanti masa depan politik Indonesia, karena banyak partai yang sekarang cemas, was-was. Apakah juga akan ada kakak pembina lain yang akan diutus untuk menghasilkan KLB baru tuh? Jadi perwayangan kita sekarang itu justru menunjukkan bahwa cerita-cerita etis yang harusnya dihasilkan oleh para pemimpin kita melalui tokoh-tokoh wayang itu justru diperlihatkan hal yang sebaliknya. Yang dipamerkan adalah kisah-kisah pengkhianatan, kisah-kisah buruk. Jadi versi Kurawa dari perwayangan itu mendominasi politik kita hari ini. Sementara politik Pandawa justru dianggap sebagai ya salah sendiri karena macam-macam itu. Tetapi penonton wayang hari ini tahu mana yang etis, mana yang dipaksakan secara politik. Dan akhirnya karena Pak Muldoko sudah tampil sebagai dalang sekaligus wayang terlihat di depan, maka orang akan tanya kalau begitu dalangnya siapa? Kalau dalangnya tetap Pak, nah orang akan lakukan analisis lebih banyak. Berarti ada kekuasaan di atas Pak Muldoko yang sebetulnya dalang. Pak Muldoko sebetulnya memang dari awal cuma wayang gitu, anak wayang. Karena Anda menggunakan analogi wayang itu, jadi kan wayang itu biasanya kalau Pandawa itu posisinya di layar sebelah kanan dan Kurawa itu di sebelah kiri gitu ya. Dan ini satu simbol kebaikan dan simbol kejahatan. Selalu biasanya akhir ceritanya itu bahwa kebaikan itu akan menang atas keburukan. Tapi dalam situasi semacam ini saya melihat ini tidak sesederhana itu, akan panjang nih ceritanya. Karena prosesnya akan diajukan ke Kumham dan kemudian menerbitkan semacam pengakuan dari atau izin atau pengakuan ya saya kira dari Kumham dan kemudian terjadilah seperti yang kita lihat sebelumnya pada partai-partai lain, termasuk yang terakhir pada partai berkaryanya Susan Tommy Soeharto. Ya, saya juga pikir begitu. Ini ceritanya belum selesai karena bisa tiba-tiba ada angin besar lalu lampu teplok di belakang panggung itu mati sehingga nggak jelas lagi mana posisi kiri mana posisi kanan tuh, dan penonton pasti akan marah-marah. Karena itu nanti si dalang akan bercerita, ini kisahnya masih akan berlanjut. Karena itu sabar, nanti kita tunggu besok lanjutannya tuh, karena lampunya udah mati tuh. Dan orang akan menganggap begitu lampu mati itu artinya ada pengalihan isu, ada pengaturan ulang posisi-posisi wayang. Pada saat itu si Kurawa mungkin bisa berubah jadi Pandawa, dan si Pandawa bisa menghilangkan jejaknya untuk kembali ke padang Kurusetra. Oke, Bung Rocky, ini saya mau tanya pertanyaan jujur pada Anda. Anda menduga tidak bakal langkah Muldoko sejauh ini? Karena bagaimanapun juga meskipun track record pemerintahan sekarang ini sangat terbiasa melakukan hal semacam itu, yang dihadapi kali ini kan figur besar, namanya SBY, dan dia juga pernah jadi presiden 2 kali sebelumnya. Saya kira mungkin baru diputuskan 2 minggu lalu setelah SBY secara agak berbekas memperlihatkan perangai politik yang sebut aja
afirmatif karena memberi sinyal pada presiden bahwa ini buruk anak buah Anda tuh. Jadi sebetulnya di belakang ada konfrontasi yang sudah terjadi antara Pak Presiden dan Pak SBY. Mungkin Presiden Jokowi agak gelisah atau mungkin juga tersinggung. Lalu dia kumpulin staff dan staffnya brief beliau bahwa oke, terusin aja kalau begitu tuh. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Diam-diam Presiden Jokowi sebetulnya menyetujui ini. Sebab logikanya kalau Presiden Jokowi tidak menyetujui dan menghormati status Partai Demokrat sebagai partai yang bisa menyelesaikan konfliknya sendiri, itu nggak ada soal. Kan Presiden juga dengan keterbatasan daya analisisnya bisa menganggap bahwa oke, kalau ada KLB di dalam partai Demokrat, ya biarin ada KLB, tapi pemimpin baru adalah kader Partai Demokrat. Kan tradisi begitu kan. Apakah Muldoko kader dari Partai Demokrat? Kan bukan itu. KLB itu kan problem internal untuk menyelesaikan masalah internalnya. Jadi kalau dari awal didesain untuk diambil alih, itu bukan KLB, tapi itu KLB juga singkatannya, kekonyolan luar biasa gitu, atau kekedunguan luar biasa KLB. Tapi saya menganggap bahwa yang jadi pertanyaan pers sekarang adalah sikap dari presiden. Apakah presiden sebetulnya adalah dalang di atas dalang, atau presiden sebetulnya wayang yang pada akhirnya menyerah terhadap dalang yang lebih berkomplot itu. Jadi soal semacam ini bagi saya duga dari awal bahwa Muldoko sebetulnya mungkin udah bukan menyerah tapi ingin berdamai. Tetapi peluangnya kemudian diputar lagi oleh para penonton yang menginginkan supaya Muldoko turun sebagai wayang, jangan lagi jadi dalang. Berarti harus ada dalang baru tuh. Nah, dalang yang lebih besar dari Muldoko tentu bermukim di istana. Jadi ini adalah perencanaan yang ya sebetulnya perencanaan strategis, tetapi secara taktis istana tidak menghitung bahwa publik selalu percaya pada sifat etis dari kekuasaan. Karena berkali-kali publik melihat kecurangan aktivitas intervensi pemerintah terhadap urusan internal partai politik. Jadi bagian itu yang saya kira kekonyolan dari kekuasaan adalah memaksakan KLB itu berlangsung, dan karena nggak ada toko maka terpaksa Muldoko sekaligus dalang turun jadi wayang. Lain kalau Pak Muldoko terlihat saya memang mengikuti tapi saya menolak untuk dijadikan ketua di KLB atau ketum KLB. Tapi saya menyetujui seseorang ada di situ untuk dengan segala macam diplomasi, lalu terlihat bahwa Muldoko sebetulnya ada di belakang layar itu. Tapi ini dia maju langsung tuh, itu buruknya. Dan dia maju langsung dalam kontrak dengan AHY yang lebih sabar, lebih junior, yang seharusnya bimbing tuh. Karena itu opini publik akan berpihak pada AHY. Saya kira begitu. Kalau dibikin survei hari ini, elektabilitas Partai Demokrat akan naik lagi, bukan karena Muldoko, tetapi karena Muldoko dianggap menciderai prinsip etika politik. Jadi itu buruknya proses di Sibolangit tadi pagi. Saya memandangnya dari sisi pemerintah misalnya, apa sebenarnya untungnya buat pemerintah dalam hal ini mengambil alih posisi Demokrat? Karena kita tidak bisa karena hadirnya Pak Muldoko ini kan kita tidak bisa menafikan bahwa ada campur tangan pemerintah dalam ini kan. Bagaimanapun dia KSP itu sekali lagi kita ingatkan. Apa untungnya, karena ini dalam situasi semacam ini kan sebenarnya paling penting buat pemerintah melakukan konsolidasi karena memang krisis ekonomi sudah membayang, kemudian soal COVID yang sampai sekarang justru malah ditemukan varian-varian baru, dan kemudian dengan kasus Demokrat ini bagaimanapun juga kan politik kita akan mengalami turbulensi. Nah, turbulensi itu tidak akan dipedulikan oleh istana karena menganggap lebih baik mengalami turbulensi daripada tidak bisa menyeberangkan kapal dari 2021 sekarang ke 2024. Jadi risiko itu diambil oleh istana. Dengan kata lain, istana ingin memastikan bahwa pelanggengan kekuasaan harus berlangsung sampai 2024. Nah, Muldoko adalah bagian dari tim untuk menyeberangkan kapal kekuasaan Jokowi ke 2024 walaupun ada turbulensi. Jadi jaminan itu tentu diberikan oleh
bukan sekedar komunitas politik tapi komunitas ekonomi yang merasa kalau tidak ada kelanjutan dari rejim ini maka seluruh proses ekonomi akumulasi akan berhenti itu. Karena itu ini paralel dengan upaya untuk menyodorkan proposal 3 periode pada Pak Jokowi itu. Dan kita sebetulnya dengan gampang melihat bahwa nggak ada kader di dalam kekuasaan yang bisa menandingi kader di luarnya tuh. Ada AHY sebagai pemimpin muda, ada Anies yang juga muda dan terus memberi kritik, juga macam-macam soal. Jadi ketiadaan kader di dalam kekuasaan menyebabkan mereka ekspansi pada politik yang lain, bukan untuk menggantikan sebetulnya. KLB itu bukan untuk menggantikan posisi AHY sebagai ketua umum, tapi menghalangi Partai Demokrat masuk di dalam kompetisi 2024 karena dia punya kader. Jadi soal-soal beginian yang di dalam bahasa FNN behind the scene atau off the record yang mestinya kita terangkan pada publik bahwa logika kekuasaan yang keteteran dalam soal kaderisasi itu membypass seluruh etika politik untuk mencaplok partai lain supaya dia tidak ikut dalam kompetisi 2024. Itu tidak jujurnya. Nah, oke, kan sekarang kita beralih sedikit ke fokus dari sisi internal Demokrat, dalam hal ini internal SBY dan AHY. Kan kita tahu pekan lalu SBY itu sudah turun langsung ke Palagan. Wah, kalau menggunakan istilah wayang kan gitu, ini langsung turun ke Palagan juga. Bagaimana, apa yang akan Anda prediksi? Saya kira Partai Demokrat akan mengambil keuntungan dulu dalam waktu pendek ini untuk mengeksploitasi sisi buruk dari peristiwa di Sibolangit. Jadi etika politik akan diucapkan dan Pak SBY tentu tahu strategi itu untuk menaikkan elektabilitas. Jadi Demokrat justru akan menunggangi peristiwa Sibolangit itu untuk menaikkan elektabilitasnya. Jadi permainan opini publik sedang dinikmati justru oleh Demokrat. Demokrat mungkin menganggap gampang lah tuh kalau soal pengambil alihan kan itu urusan Menteri Hukam. Itu soal keputusan hukumnya tuh dan itu panjang masuk ke pengadilan. Jadi konyol sebetulnya Muldoko langsung turun ke Palagan. Dia nggak paham bahwa persiapan politik SBY justru lebih canggih. Dia akan pamerkan bahwa dia disolimi dan proses politik masih berlangsung dan mungkin SBY akan kirim surat pada Menko Hukam supaya hentikan itu secara legal dan menuntut Menteri Yasona untuk ambil sikap bijak. Jadi pembicaraan pers akan terus-menerus mengenai Partai Demokrat, bukan tentang Muldoko tuh. Nah, Partai Demokrat karena tiap hari ada di headline maka elektabilitasnya naik. Nah, di situ sebetulnya kekonyolan dari pengambil alihan KLB di Sibolangit itu. Jadi kita agak bisa pastikan bahwa dalam beberapa pekan ke depan drama-drama ini masih akan terus berlanjut, gitu kan? Asik. Oke. Karena penonton ingin dapat tontonan lebih lama supaya Palagan ini betul-betul menjadi tanda persaingan politik yang habis-habisan dan orang ingin pastikan bahwa etika politik tidak boleh diganggu oleh para Kurawa. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Siap.